Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari Kompa 3 ingin menjelaskan atau memaparkan mengenai proyek tengah semester dari mata kuliah pemrograman komputer yang berjudul Implementasi Konsep Dasar Pemrograman Python melalui ABCD Quiz. Selanjutnya perkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama ada teman saya Elsa Viana, yang kedua ada Muhammad Hairullah Rabani, dan yang terakhir ada saya Sayyidatul Aisyah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dan tujuan dari program kuis sederhana yang berbasis Python. Nah, perkembangan teknologi informasi menjadikan pemrograman, khususnya bahasa Python yang bersintaks sederhana, sebagai keterampilan penting di bidang pendidikan. Untuk mendukung proses pembelajaran yang praktis dan interaktif, dirancanglah program kuis Python yang sederhana yang berfungsi untuk menguji pemahaman pengguna secara langsung. Program ini mengimplementasikan berbagai konsep dasar pemrograman seperti variabel, tipe data, struktur kontrol fungsi, dan modularisasi, sehingga diharapkan dapat membantu pengguna dalam memahami secara lebih aplikatif. Baik, selanjutnya ada beberapa tujuan. Yang pertama, untuk merancang dan membuat aplikasi kuis sederhana berbasis Python. Yang kedua, untuk memahami bagaimana konsep dasar pemrograman itu diterapkan secara langsung, bukan cuma teori. Yang ketiga, untuk belajar modularisasi, yaitu membagi program menjadi bagian-bagian kecil supaya lebih rapi dan mudah dipahami. Yang terakhir yaitu untuk melatih kemampuan logika dan analisis dalam pemrograman. Nah, selanjutnya ada beberapa struktur data yang digunakan dalam program ini. Itu yang pertama ada list dan tuple. List dan tuple ini digunakan untuk menampung kumpulan data, misalnya seperti bank soal dan kunci jawaban. Dengan menggunakan struktur ini, data dapat disusun secara berurutan sehingga lebih mudah untuk diakses dan terstruktur. Perbedaan pada list dan tuple ini yang list ini bersifat bisa diubah atau mutable, sedangkan tuple ini bersifat tetap atau immutable. Yang kedua ada dictionary. Dictionary ini digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk pasangan key dan value. Dalam konteks ini, dictionary berfungsi untuk mengingat jawaban secara spesifik berdasarkan kunci tertentu. Misalnya nomor soal sebagai key dan jawabannya sebagai value. Yang terakhir ini ada set. Set digunakan untuk menyimpan kumpulan data yang bersifat unik. Nah, pada kasus ini, set ini dimanfaatkan untuk merangkum dan menyimpan nomor-nomor soal yang sudah berhasil dijawab oleh pengguna. Dengan set ini, kita tidak perlu khawatir ada data yang tersimpan lebih dari satu kali. Nah, selanjutnya ada struktur kontrol dan fungsi. Yang pertama ini ada percabangan atau conditional statements. Nah, percabangan ini menggunakan if-else untuk mengevaluasi suatu kondisi. Percabangan yang digunakan ini untuk mengecek jawaban yang diberikan oleh user, apakah jawaban itu benar atau salah. Jika kondisinya itu benar, maka program akan memberikan respon yang sesuai. Jika tidak, maka akan memberikan respon yang berbeda. Yang kedua ada perulangan atau looping. Nah, ini digunakan untuk menjalankan suatu proses secara berulang. Nah, looping ini dimanfaatkan untuk menampilkan soal kuis satu persatu pada user. Dengan perulangan kita tidak perlu menulis kode yang sama berulang kali, sehingga program akan menjadi lebih efisien. Yang terakhir, fungsi dan modularisasi. Nah, fungsi ini digunakan untuk membagi program menjadi bagian-bagian kecil yang memiliki tugas tertentu. Modularisasi ini juga berarti menyusun program ke dalam beberapa fungsi terpisah agar lebih terstruktur dan mudah dipahami. Contohnya adalah pembuatan fungsi greeting di awal kuis yang berfungsi untuk memberikan salam atau pembuka kepada user sebelum kuis dimulai. Oke, yang selanjutnya ada evaluasi program. Nah, di evaluasi program ini ada berbagai program. Nah, yang pertama ini ada program utamanya, yaitu ada beberapa program di sini menggunakan berbagai fungsi atau import. Dan saya dijelaskan sebentar. Nah, di sintak 16 ini kita akan lihat ada question atau soal-soal yang akan ada di dalam programnya. Di sini ada 8 soal. Kita menggunakan list dan tuple sebagai struktur datanya. Dan untuk answer state ini adalah untuk mengecek kalau user ini jawabannya benar atau salah.
ada di sintak yang 35. Nah, ini kita menggunakan struktur data dictionary untuk menyimpan hasil. Nah, dan di 38 atau sintak 38 ini ada menggunakan struktur loop dan struktur control. Nah, ada for dan in, dan ada if dan else. Nah, ini untuk mengecek jawaban dari user ini benar atau tidak. Nah, buat yang di sintak 51 ini dikhususkan untuk jawaban yang benar. Kita menggunakan himpunan untuk menambahkan kalau jawaban user ini benar, dia akan mendapatkan poin. Oke. Dan di selanjutnya ini adalah bagian outputnya. Nah, ini dari sintak 56 sampai 67 ini cuma melihatkan output dari program ini. Nah, buat selanjutnya ada import dari program pertanyaannya. Nah, ini yang menjadi program ini jadi lebih mudah karena kita menggunakan pertanyaan. Nah, ini hampir sama seperti program yang utamanya. Nah, import pertanyaan ini untuk mempermudah program utamanya. Yang membedakan itu tidak ada outputnya aja di sini. Nah, sama halnya pada import program pengenali user. Nah, ini cuma menghasilkan input untuk user agar user bisa beri namanya. Hingga program Python bisa mengetahui nama user. Nah, untuk outputnya itu ada, kita akan melihatkan 8 soal yang telah dijawab dan jawaban user itu apa, dan jawaban user itu benar atau salah. Sehingga di bagian akhirnya akan ada hasil dari quiz atau hasil dari jawaban user. Yang pertama ada nama pemain user, dan jumlah soal, hingga jawaban benar salah dan soal mana yang benar. Nah, selanjutnya ada kompleksitas program. Yang pertama, kompleksitas waktu, yaitu algoritma berjalan secara linear dengan kompleksitas waktu, di mana merepresentasikan jumlah soal di dalam kuis. Yang kedua, performa, sangat efisien untuk dijalankan pada program berskala kecil hingga skala menengah. Yang ketiga, kompleksitas ruang, yaitu tergolong sederhana karena hanya bergantung pada penyimpanan struktur data yang dasar saja. Nah, yang terakhir, kesimpulan. Yang pertama, program ABCD Quiz berhasil dirancang dan diimplementasikan dengan baik sebagai media pembelajaran. Selanjutnya, sukses mempraktikkan konsep fundamental Python seperti variabel, struktur data, struktur kontrol, fungsi, hingga modularisasi. Dan yang terakhir, program berjalan sistematis dari mulai menerima input pemain, memproses jawaban, hingga mengeluarkan output nilai akhir secara akurat. Nah, sekian penjelasan dari kelompok 3 mengenai proyek tengah semester mata kuliah pemrograman komputer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.